apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 9. ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bye-bye. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan pada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Good job. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dadah, terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan
mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November nih adik-adik. Nah, kakak mau ingetin kalau di Sabtu minggu pertama kita akan bertemu kembali di acara Sabtu Ceria. Bulan ini temanya superhero loh. Wah, siapa yang suka superhero? Nah, kita mau sama-sama cari tahu tentang superhero di acara Sabtu Ceria bulan November ini loh. Jangan lupa ya adik-adik, Sabtu 6 November 2021 pukul 10 pagi lewat aplikasi Zoom. Yang pasti acaranya bakal seru deh. Jangan lupa ya, Sabtu 6 November 2021 pukul 10 pagi. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Mas Teddy. Salam kasih. Salam semuanya. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini siapa yang di sini bersuka cita? Kak Teddy bersuka cita? Bersuka cita dong Kak. Oh iya, kita semuanya bersuka cita bahagia karena Tuhan Yesus. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, yuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Adalah sukacita di hatiku karena ada Tuhan Yesus. Maka hati kita juga bersukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, aku bersyukur.
ada kasih Yesus di dalam hati siapa? Dalam hati kita semuanya. Ya, kita mau naikkan satu pujian lagi. Ada satu nama yang indah. Siapa tuh namanya, Kak Teddy? Nama Tuhan Yesus, Iya, Kak. nama yang indah itu ada nama Tuhan Yesus. Dia yang telah mati, dia yang telah bangkit selamatkan dosa kita semua. Yuk adik-adik kita yang satu pujian. Ada satu nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Katakan ada satu nama, ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Panggil namanya. Siapa? Yesus. Dia telah berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Panggil namanya ya. Siapa? Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Katakan, dia yang ajaib selamanya, yang ajaib, dia yang ajaib selamanya. Haleluya. Siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa di bumi dan di surga, tapi Tuhan Yesus juga mau menjadi sahabat buat kita semua ya Kak Teddy. Iya benar Kak. Tuhan Yesus sudah mati, bahkan besar kasihnya buat kita semua menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita ya Mas. Kita mau berdoa, sebelumnya kita mau naikkan satu pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku.
Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik Victory Kids. Khususnya hari ini untuk adik-adik kelas Madya dan kelas Tunas ya. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dan sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, Engkau berkati kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan dengarkan hari ini masih kisah tentang Roh Kudus. Dan kisah tentang pekabaran Injil oleh Rasul Paulus bersama dengan Barnabas. Dan minggu kemarin kalian tentu sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus memberitakan firman Tuhan di pulau Siprus. Dan di sana ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah Elimas menjadi buta, yaitu Elimas adalah seorang tukang sihir menjadi buta. Dan gubernur Sergius Paulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Namun pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pekabaran Injil Rasul Paulus bersama dengan Barnabas di pulau Antioquia Pisidia. Sekali lagi di pulau Antioquia Pisidia. Nah adik-adik pasti kalian bertanya, Kak kami kan waktu itu pernah dengar firman Tuhan dan belum lama. Tentu iya, dan hari ini Kak Billy mau kasih tahu bahwa Antioquia yang pernah kalian dengar di minggu yang sesudahnya adalah Antioquia yang berbeda dengan Antioquia yang hari ini Kak Billy mau kasih tahu. Di mana Antioquia yang sebelumnya adalah di mana orang-orang percaya pertama kali disebut sebagai Kristen. Nah, hari ini tentu berbeda. Dan hari ini adik-adik, ketika Paulus dan Barnabas tiba di Antioquia Pisidia, di sana mereka masuk di sebuah rumah ibadah. Di mana kebiasaan Rasul Paulus dan Barnabas adalah memberitakan Injil, namun mereka juga beribadah. Nah, di rumah ibadah di Antioquia Pisidia, Rasul Paulus duduk dan bersama dengan Barnabas mereka duduk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Tentunya di rumah ibadat pada waktu itu ada dua golongan jemaat. Yang pertama adalah golongan orang Yahudi yang disebut dengan keturunan Abraham, dan golongan yang kedua adalah orang yang percaya kepada Yesus. Contohnya saya dan adik-adik semuanya. Namun adik-adik, setelah pemimpin ibadah selesai berbicara, selesai menyampaikan firman Tuhan, pemimpin ibadah meminta Rasul Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Tuhan. Artinya mereka memberi kesempatan kepada Rasul Paulus. Mereka berkata demikian, saudara, kalau ada pesan atau firman Tuhan yang menghibur, silakan untuk disampaikan kepada jemaat ini. Nah, akhirnya Rasul Paulus, karena dia adalah seorang pemberita Injil, karena dia adalah seorang yang ingin supaya Injil itu disampaikan kepada semua orang dan semua orang supaya mendengarnya, Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan Paulus langsung bangun dan menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik tentunya penasaran dong, firman Tuhan apa sih yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Antioquia Pisidia di dalam rumah ibadat pada hari Sabat tersebut. Nah, jadi pada waktu itu Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan di rumah ibadat tersebut. Dia mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Wow adik-adik, ini pintar sekali ya Rasul Paulus, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Namun Rasul Paulus kemudian memulainya dari perjanjian lama, di mana
Rasul Paulus mengatakan kepada umat Tuhan pada waktu itu, "Hai bangsa Israel." Bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat besar. Dan mereka pernah tinggal di Mesir selama 400 tahun. Dan mereka diperbudak oleh pemerintah Mesir. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari Mesir untuk keluar dari Mesir supaya menuju ke tanah Kanaan. Namun Allah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dan setelah 40 tahun, kemudian bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Allah terhadap nenek moyang mereka. Bahwa mereka akan memiliki tanah Kanaan menjadi ahli waris mereka. Singkat cerita, mereka menduduki tanah Kanaan selama 450 tahun. Wow, adik-adik, ini bukanlah waktu yang sedikit, ini bukanlah waktu yang sebentar, tapi ini adalah waktu yang sangat lama. Namun adik-adik, akhirnya Allah membangkitkan hakim-hakim atau para nabi untuk memimpin bangsa Israel. Tujuannya adalah agar bangsa Israel tetap ingat akan Tuhan, agar bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan Allah atau kepada Tuhan Yesus. Namun setelah itu, setelah Allah membangkitkan hakim-hakim hingga kepada para nabi Samuel, bangsa Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka dan Allah mengangkat seorang raja bagi bangsa Israel, yaitu raja yang pertama yang bernama Saul, ya. Dan Saul dikatakan di sana memerintah atau memimpin bangsa Israel menjadi raja selama 40 tahun. Saul tidak hidup menurut perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu akhirnya Tuhan menyingkirkan Saul sebagai raja. Artinya Saul tidak lagi menjadi raja. Kemudian Tuhan mengangkat seorang raja lagi. Ini adalah raja yang kedua bagi bangsa Israel. Ada yang tahu? Anak tunas pasti tahu nih siapa raja kedua bagi bangsa Israel. Nah, benar sekali ya, raja kedua bangsa Israel adalah Daud, ya. Kenapa Tuhan mengangkat Daud? Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan. Daud adalah seorang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Allah mengangkat dia menjadi raja bagi bangsa Israel atau raja kedua bagi bangsa Israel. Kemudian Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan bahwa melalui keturunan Daud akan lahir seorang juru selamat. Jadi melalui keturunan Daud akan lahir seorang juru selamat, yaitu yang disebut sebagai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemudian Paulus berhenti menjelaskan tentang firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Kemudian Paulus menjelaskan lagi firman Tuhan di dalam perjanjian baru untuk menyambung dari perjanjian lama tadi. Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa sebelum juru selamat itu datang atau sebelum Tuhan Yesus itu datang ke dunia, maka akan ada seorang yang akan lahir dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini akan berseru-berseru kepada orang-orang, "Hai semua orang, baik bangsa Yahudi maupun bangsa yang bukan Yahudi, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis." Jadi Yohanes ini adalah seorang pembuka jalan ya untuk memberitahukan kepada bangsa-bangsa atau kepada semua orang, untuk kepada dunia bahwa Sang Juru Selamat akan datang. Dan setelah Yohanes selesai memberitakan tentang kedatangan Sang Juru Selamat, Yohanes mengatakan kepada bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa bukan Yahudi bahwa dia bukanlah Mesias. Dia adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk mendahului Mesias, untuk memberitahukan tentang kedatangan Mesias. Nah, jadi
di sini Yohanes menegaskan bahwa Yohanes bukanlah Mesias. Nah, adik-adik, setelah dari itu kemudian Paulus melanjutkan lagi dan menyampaikan bahwa raja atau juru selamat yaitu Tuhan Yesus yang akan datang nanti akan mereka menyalibkan dia, kemudian mereka akan menguburkan dia dan Yesus nanti akan bangkit pada hari ketiga. Dan setelah itu Yesus akan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Wow, adik-adik, Paulus benar-benar mengerti dengan jelas dan tahu dengan jelas tentang kisah dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dan dia menyampaikan dengan begitu jelas. Nah, adik-adik, setelah Paulus berkata demikian, kemudian Paulus mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah ibadah pada waktu itu, "Hai bangsa-bangsa Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi atau orang yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah, tentunya termasuk adik-adik dan saya." Nah, jadi ini ada sebuah berita yang sangat penting. Dan berita ini perlu kalian tahu, perlu kalian dengar. Adik-adik mau pengen tahu beritanya apa? Yuk, Kak Billy akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Wow, adik-adik, di sini Paulus memberitahukan kepada bangsa Yahudi atau bangsa bukan Yahudi yang ada di dalam rumah ibadat pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus atau di dalam Tuhan Yesus ada pembebasan. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ya. Di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan, ya, kemerdekaan dari dosa. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya hal ini Paulus ingin agar orang-orang yang ada di rumah ibadat itu mereka percaya, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tentunya ini juga berlaku bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh Juru Selamat dan keselamatan bagi kita semuanya. Oleh karena itu kita harus percaya. Itulah yang Paulus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu di rumah ibadat. Supaya mereka menjadi percaya. Nah, adik-adik, setelah Paulus berkata demikian, kemudian Paulus diminta oleh orang-orang atau para pengurus rumah ibadat atau para orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, mereka meminta kepada Paulus supaya Paulus di minggu yang akan datang untuk menyampaikan firman Tuhan yang sama disampaikan hari ini. Karena apa? Karena pada waktu itu setelah Paulus menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang percaya. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Banyak orang yang bergembira karena mereka sungguh mendapatkan karunia Allah tentang firman Tuhan yang disampaikan pada hari itu. Jadi banyak orang yang percaya. Ada orang dari orang Yahudi, bukan Yahudi, jadi banyak. Akhirnya itulah penyebabnya sehingga pengurus rumah ibadat mereka meminta Rasul Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Tuhan yang sama di hari Minggu atau hari Sabat, maksudnya hari Sabat yang akan datang. Nah, adik-adik, setelah tiba hari Sabat yang berikutnya, banyak orang nih yang tahu bahwa hari Sabat itu akan ada orang yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian di firman Tuhan mengatakan bahwa hampir orang yang ada di dalam kota itu, hampir semua orang yang ada dalam kota itu, mereka datang, ya. Datang di rumah ibadat untuk mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Dan di sana dikatakan ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima kepada Yesus.
Di sana ada orang atau sebagian dari orang Yahudi yang tidak senang dengan Paulus. Nah, ini artinya bahwa Paulus mereka kembali lagi menghadapi yang namanya masalah atau tantangan. Jadi orang-orang ini atau orang-orang Yahudi ini mereka iri kepada Paulus. Mereka bersungut-sungut. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena apa? Karena ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang menjadi percaya. Artinya mereka mengikut Yesus. Mereka menjadi muridnya Paulus. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Paulus, mereka membantah. Mereka menjadi iri hati. Karena apa? Karena mereka tidak suka ketika pengikut mereka mengikuti perkataan Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik, menanggapi hal tersebut, Paulus dan Barnabas tidak menjadi takut. Mereka mengatakan kepada orang Yahudi yang tidak percaya itu, atau orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus dan Barnabas, mereka mengatakan demikian, saudara, memang firman Tuhan ini terutamanya harusnya disampaikan kepada kamu. Dan firman Tuhan ini seharusnya diperuntukkan untuk kamu. Tetapi karena kamu tidak percaya, tetapi karena kamu menolak apa yang disampaikan, maka kami harus menyampaikan firman Tuhan ini termasuk kepada bangsa lain atau bangsa yang bukan Yahudi. Yaitu termasuk adik-adik semuanya dan Kabili. Jadi Paulus dengan berani untuk mengatakan demikian kepada orang-orang Yahudi yang iri hati kepadanya. Nah, menurut adik-adik, luar biasa nggak Paulus? Wow, sungguh luar biasa. Paulus tidak menjadi takut. Paulus tidak takut dengan orang-orang yang iri hati dengannya. Nah, adik-adik, kira-kira kisah tentang pemberitaan Injil Paulus bersama dengan Barnabas di kota Antiokhia Pisidia kira-kira seperti itu. Namun adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah tersebut? Tentunya harus ada dong yang kita harus pelajari, yang kita contoh ya. Nah, jadi di sini Kak Billy mau pengen kasih tahu kepada adik-adik Madia dan Tunas bahwa di sini ada dua hal yang kita pelajari dari kisah pemberitaan Rasul Paulus bersama dengan Barnabas di kota Antiokhia Pisidia. Yang pertama, yang kita pelajari dari Rasul Paulus adalah jangan sia-siakan kesempatan. Sekali lagi, pelajaran yang pertama yang kita pelajari adalah jangan sia-siakan kesempatan. Seperti Rasul Paulus, ketika ia berada di rumah ibadat mendengarkan firman Tuhan, dan ketika para pemimpin rumah ibadat itu mengatakan, ayo saudara, kalau ada pesan yang mau ingin disampaikan, yang menghibur, membangun, silakan. Dan Paulus tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Paulus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan Paulus pakai kesempatan tersebut untuk memberitakan Injil. Dan alhasilnya adalah banyak orang yang menjadi percaya. Termasuk orang Yahudi, penganut agama Yahudi. Banyak yang percaya dari mereka. Sekalipun ada sebagian yang tidak percaya. Seperti tadi yang Kak Billy bilang, ada yang menentang dan ada yang menjadi iri hati. Tetapi di sini Paulus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Begitupun dengan adik-adik. Adik-adik Madia dan adik-adik Tunas. Kalau hari ini kalian punya kesempatan untuk bersekolah atau untuk belajar, belajarlah dengan baik. Pergunakan kesempatan ini untuk belajar, untuk meraih masa depan kalian nanti, untuk meraih cita-cita kalian. Karena kenapa adik-adik? Tidak semua anak seperti kalian bisa menikmati pendidikan. Di luar sana yang Kak Billy tahu, ada anak-anak punya orang tua dua, papi mami, punya kesempatan untuk bersekolah, tapi mereka tidak punya biaya untuk membiayai sekolah mereka. Jadi karena tidak ada biaya, jadi mereka tidak bisa
bersekolah, sekalipun punya kesempatan, sekalipun punya 2 orang tua. Tetapi mereka tidak menikmati pendidikan seperti kalian. Oleh karena itu, pada saat ini Kak Billy mau kasih tahu, selagi orang tua kalian bisa membiayai uang sekolah kalian, bisa membiayai studi kalian, pergunakanlah kesempatan itu untuk belajar dengan baik, supaya kalian meraih masa depan yang baik. Amin. Oke, pergunakan kesempatan yang ada ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kenapa Kak Billy kasih tahu tentang sekolah? Karena kalian adalah pelajar. Karena kalian adalah anak-anak sekolah. Jadi hal yang praktis untuk tidak boleh menyiakan kesempatan adalah belajar dengan baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, yang kita pelajari dari kisah pemberitaan Injil Rasul Paulus dan Barnabas di kota Antioquia Pisidia adalah kita harus percaya kepada Yesus. Ketika kita diberitahukan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus adalah Sang Pembebas, Tuhan Yesus pengampun dosa bagi kita, maka kita harus percaya kepada Yesus. Seperti yang terjadi di rumah ibadah tersebut. Setelah Rasul Paulus selesai menyampaikan firman Tuhan, di sana dikatakan banyak orang yang percaya Yesus, termasuk orang penganut agama Yahudi. Dan bahkan dikatakan dia diminta untuk menyampaikan firman Tuhan yang sama di hari Minggu yang berikutnya. Dan dijelaskan di sana ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan yang sama, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, adik-adik, saya mau sampaikan kepada adik-adik semuanya, hari ini kalau ada adik-adik yang belum sepenuhnya menerima Yesus sebagai Tuhan, atau yang masih ragu akan ketuhanan daripada Tuhan Yesus, oleh karena itu bukalah hati adik-adik semuanya. Terima Yesus sebagai Tuhan. Dia adalah Sang Pembebas kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu, buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik semuanya. Amin buat firman Tuhan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, Kak Billy mau pengen kasih tahu ayat hafalan kita hari ini. Yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Kak Billy akan bacakan. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sekali lagi. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Buat firman Tuhan, silakan ayat hafalannya dihafalkan dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Yuk anak tunas, anak media, belajar untuk menghafal ayat hafalan. Jangan sia-siakan kesempatan loh adik-adik. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk menghafalkan ayat hafalan, silakan dihafalkan dan kirimkan videonya di gurunya masing-masing. Oke, sekarang kita tutup ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami semua, khususnya adik-adik media dan adik-adik tunas, Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi anak-anak yang mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengisi dengan hal-hal yang baik. Terkhususnya dalam sekolah mereka, studi mereka Tuhan, biarkanlah mereka menjadi anak-anak yang belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarkanlah anak-anak yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat, pembebasan bagi dosa-dosa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus, berkat kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dilimpahkan dalam hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati.